Tenang banget gitu kan suasananya, terus sampai ke dalam juga Romo juga menjelaskan dengan sangat baik, jadi kami juga paham. Sampai pada saat yang paling seru itu sesi tanya jawab yang banyak teman-teman juga antusias untuk bertanya, jadi menurut kami have fun sih. Ke gereja ini banyak seperti ornamen-ornamen di dalamnya yang sangat indah dan itu tidak pernah saya jumpai sebelumnya. Kegiatan modul Nusantara PMM3 yang diadakan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang melakukan pertukaran pelajar dan juga tergabung dalam program Kampus Merdeka melakukan kunjungan ke Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Shalom pemirsa YouTube Komsos KR. Sekarang saya Nathanael Adijaya telah berada di Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya untuk meliput acara modul Nusantara PMM3 yang diadakan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Gereja Katolik Kristus Raja mendapat kunjungan dari para dosen dan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Surabaya dalam kegiatan modul Nusantara PMM3 yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka 3. Dalam kunjungannya, para dosen dan mahasiswa disambut langsung oleh pihak Paroki Kristus Raja di dalam gereja. Berikut penjelasan dari dosen pembimbing tujuan kegiatan kunjungannya di Paroki Kristus Raja. Oke, halo pemirsa. Nah, sekarang saya telah bersama dengan dua orang dosen pembimbing dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Mungkin boleh sedikit diceritakan ini tuh acara apa, tujuannya itu untuk apa, dan mungkin bisa ceritakan kenapa kok akhirnya memilih di Paroki Kristus Raja Surabaya ini. Silakan Bapak. Ya, untuk acara modul Nusantara itu sendiri sebenarnya itu 4 SKS ya. Acara seperti perkuliahan ya, ada SKS-nya yaitu 4 SKS. Nah, ini dihadiri oleh seluruh istilahnya apa ya, mahasiswa dari berbagai Nusantara yang ada di luar Pulau Jawa ya. Karena ini pertukaran mahasiswanya di Pulau Jawa, maka mahasiswanya dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi acara ini sebenarnya sebagai wadah untuk perjumpaan mahasiswa. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, isu-isu disintegritas bangsa itu mungkin saat ini lagi mencuat ya. Apalagi ditambah Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Oleh karena itu Kemdikbud ya memfasilitasi menggunakan suatu program, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka ini sebagai wadah bagi mahasiswa dengan berbagai latar belakang untuk bertemu ya. Jadi harapannya dari perjumpaan itu maka ada silaturahmi ya. Jadi kita semakin mengenal budaya lain, mengenal agama lain ya, dan mengenal bahasa-bahasa lain maupun kuliner ya. Jadi modul Nusantara sendiri itu terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama ada kebinekaan. Kebinekaan sendiri terdiri dari 8 kegiatan. Yang salah satunya itu kita mengunjungi tempat-tempat ibadah. Jadi tadi sebelum sampai di sini kita mengunjungi tempat ibadah. Yang pertama kelenteng Pak Ki Bio ya. Yang kedua kita menuju ke Masjid Cengho, dan yang ketiga ini kita menuju ke mengunjungi Gereja Kristus Raja ya. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama ada kebinekaan, yang kedua ada modul inspirasi. Modul inspirasi sudah kita laksanakan kemarin yang mengundang tokoh-tokoh penting di Jawa Timur. Yang pertama, dan yang kedua mungkin ada kegiatan semacam itu. Terus yang ketiga ada refleksi, ada kegiatan refleksi yang terdiri dari 5 kegiatan. Biasanya kalau kita refleksi itu kita meresapi dari apa yang sudah kita lakukan. Misalkan kita
menghargai pahlawan. Itu caranya bagaimana? Terus yang terakhir ada kontribusi sosial. Jadi kontribusi sosial sendiri terdiri dari satu kegiatan yang mana itu kegiatan yang dilakukan untuk berkontribusi kepada masyarakat secara umum ya. Nah, UPN sendiri kemarin merencanakan untuk melaksanakan kegiatan kontribusi sosial sendiri di Kebun Raya Mangrove Surabaya pada tanggal 31 Oktober. Jadi kita mohon doanya untuk kegiatan tersebut supaya terlaksana dengan sukses. Itu aja. Itu ya, pemirsa sekalian, kira-kira gambaran akan kegiatan yang dilakukan. Nah, tentu kami doakan supaya acaranya lancar-lancar semua dari awal hingga akhir. Dan sesaat lagi kita akan melihat nih, apa pendapat dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Romo Prasetyono CM selaku Romo Paroki Kristus Raja dalam pertemuan saat ini menjelaskan kepada para dosen dan mahasiswa tentang bagian-bagian gereja yang menjadi ciri khas dari sebuah gereja Katolik. Ibu Weni selaku Sekretaris DPP Paroki Kristus Raja menjelaskan tentang struktur kepengurusan di Gereja Paroki Kristus Raja, serta memperkenalkan beberapa pengurus yang hadir, serta para romo-romo yang bertugas di Paroki Kristus Raja saat ini. Diakon Yosep juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait tradisi dan aturan di dalam memasuki Gereja Katolik. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pihak gereja, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan beberapa tanggapannya. Oke pemirsa, sekarang aku telah bersama dengan dua mahasiswi cantik, nah kan, yang sudah mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Dari rangkaian acara pada hari ini, mungkin boleh nggak diceritakan langkah-langkah nyata apa yang telah teman-teman lakukan untuk menjaga kebinekaan ini di Indonesia kita tercinta? Oke, baik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menjaga sikap toleransi, di mana saya lingkungan saya adalah di mana lingkungan yang saya jalani ini beragam-ragam suku, budaya, dan juga agama. Lalu langkah selanjutnya adalah menghormati dan menjaga sikap dan etika. Itu sih. Ya baik, mungkin untuk langkah-langkah menjaga kebinekaan, mungkin saya kaitkan dengan program yang saya ikuti sekarang ini, yaitu program pertukaran mahasiswa mereka, di mana program ini merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Kemendikbudristek. Nah, di sini tentunya kami banyak mendapatkan nilai-nilai kebinekaan, di mana diawali dengan kami yang beragam suku, bangsa, dan budaya, suku dari berbagai daerah, hingga pada dipertemukan dalam satu kelompok. Nah, jadi dari situ kami juga kayak saling toleransi, saling menghargai, saling membina hubungan, pokoknya saling berbagi segala macam. Kemudian untuk langkahnya di masyarakat, mungkin karena kami bukan asli orang Surabaya gitu ya Mas ya, jadi kayak pastinya berbaur dengan masyarakat Surabaya yang dengan kebudayaan yang berbeda dengan asal kami sendiri gitu. Oke, menarik ya. Nah, mungkin boleh digambarkan dalam beberapa kata singkat apa hal yang paling berkesan pada kunjungan kali ini di paroki kami Kristus Raja Surabaya? Ornamennya sih Mas. Iya, di mana setelah kami memasuki rumah ibadahnya kami melihat banyak sekali lukisan. Karena di awal kami masuk juga kami udah merasa tenang banget gitu kan suasananya, terus sampai ke dalam juga Romo juga menjelaskan dengan sangat baik, jadi kami juga paham. Sampai pada saat yang paling seru itu sesi tanya jawab yang banyak teman-teman juga antusias untuk bertanya, jadi menurut kami have fun sih. Oke, luar biasa. Semoga melalui acara ini teman-teman mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang juga tadi sudah di-sharingkan ya, yang nantinya itu akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Jadi sukses untuk kalian berdua, sukses untuk kuliahnya dan perjalanan kalian selama di Surabaya. Melalui acara pada hari ini, mungkin boleh di-sharingkan mengenai langkah-langkah kecil apa yang Mas mungkin sudah atau akan lakukan untuk mempertahankan kebinekaan yang ada di Indonesia kita ini.
Boleh, untuk langkah-langkah dalam mempertahankan kebinekaan yang tentunya pada hari ini kami melakukan modul inspirasi yang dimana dalamnya kita berujuk kepada toleransi, sikap toleransi kepada sesama kita, sesama umat yang ada di Indonesia ini yang beragam banyaknya, ada 7 yang tidak lain ada Kristen, Islam dan sebagainya. Maka dari itu sikap toleransi itu harus dikerjasama agar sikap kebinekaan kita tetap kuat satu sama lain. Oke, kalau dari Masnya? Selama mengikuti program PMM 3 ini tentunya beragam sekali Bhinneka Tunggal Ika yang berada di UPN Veteran Jawa Timur. Tentunya teman-teman berasal dari Sabang hingga Merauke dan terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Dan kebetulan saya juga di PMM 3 selaku kepala suku, jadi saya melakukan aksi-aksi kecil seperti ngumpul bersama, kemudian mengenal teman-teman yang lain, berbaur dengan kelompok lain untuk bisa saling mengenal keberagaman yang ada di daerah teman masing-masing. Contohnya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Dari segi pengenalan itu kami dapat mengenal dari segi suku, agama, budaya yang ada di daerah tempat teman masing-masing. Oke, luar biasa. Nah, mungkin boleh digambarkan dalam kata-kata singkat hal apa yang menarik atau paling berkesan pada acara hari ini untuk teman-teman. Oke, dari hal yang menarik yang saya dapatkan pada hari ini, saya melihat beragam agama di dalamnya yang tentunya saya tidak pernah mendapatkan ini sebelumnya, dan saya mendapatkan ini dengan misalkan ke gereja ini banyak seperti ornamen-ornamen di dalamnya yang sangat indah dan itu tidak pernah saya jumpai sebelumnya. Oke, kalau dari Masnya? Oke, sebelumnya tadi kita juga sudah berkunjung ke tempat agama-agama umat Muslim yang ada di Indonesia. Yang pertama kita ke kelenteng, kemudian yang kedua kita ke masjid, dan yang ketiga kami ke gereja. Sebelumnya untuk tempat-tempat seperti kelenteng dan masjid saya sudah pernah berkunjung ke dalamnya, dan untuk pertama kalinya ini saya berkunjung ke dalam gereja yang ada di daerah Surabaya, dan pada saat saya melihat pertama kali sungguh sangat takjub bagaimana keindahan yang ada di luar maupun di dalam gereja ini sangat luar biasa. Ornamen-ornamennya tertata dengan rapi, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh pengurus yang ada di gereja, setiap ornamen-ornamen itu memiliki arti penting dalam gereja tersebut. Jadi kita juga sama-sama belajar dan kami juga mengetahui tentang keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya Surabaya. Pemirsa sekalian, sekarang aku telah berada dengan 2 orang mahasiswa dan mahasiswi yang akan berbagi pengalamannya. Hal terindah apa yang dapat saudara dan saudari ceritakan dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah penuh dengan keunikan, yaitu dengan keberagaman. Dengan kegiatan ini yaitu sesuai dengan tema, yaitu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kami tadi pertama sudah pergi ke kelenteng, yaitu agama Konghucu, yang kedua pergi ke masjid dari agama Islam, dan ini ada yang terakhir pergi ke gereja Katolik dari agama Katolik. Hal terkesan terindah yang paling saya ambil yaitu saya mengetahui dari kegiatan ini bahwa indahnya keberagaman di Indonesia, berbagai macam agama di Indonesia, tapi kita dapat mengambil petikan, yaitu beragam agama di Indonesia maknanya yang cuma satu, setiap agama itu memberikan setiap kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, baik itu agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen, dan agama lainnya. Nah, mungkin untuk kesannya sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwasanya dengan adanya kegiatan keberagaman agama ini semakin meningkatkan sikap toleransi kami terhadap teman-teman semua. Karena sudah dijelaskan sama pemateri-pemateri yang tadi bahwasanya setiap agama memiliki tata cara beribadah yang berbeda, namun dengan perbedaan tersebut akan lebih mendalamkan sistem ibadah setiap agama masing-masing dan semakin menambah sikap toleransi kami antar sesama teman kami di seluruh Nusantara ini. Kalau boleh dirangkumkan dalam sebuah kata-kata pendek, hal apa yang paling indah dan berkesan selama kegiatan ini? Kalau lebih singkatnya ya, tidak adanya perbedaan antara
agama kami dengan yang lain, karena kami di sini diterima dengan begitu luas, diterima dengan baik walaupun kami di sini dari agama yang berbeda gitu. Untuk hal yang terindahnya itu seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan PMM ini adalah melibatkan semua mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai agama, perbedaan suku, adat, budaya. Nah, dari sini saya mengetahui bahwa dari perbedaan ini justru membuat Indonesia itu semakin indah. Dan seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu menjaga toleransi kita, bahwa perbedaan itu bukan suatu hambatan untuk selalu bersama-sama, tidak membeda-bedakan teman dan dari manapun kita berada. Oke, sungguh luar biasa, sungguh indah apa yang teman-teman katakan, dan semoga apa yang teman-teman dapatkan pada perjumpaan hari ini dapat bermanfaat untuk seterusnya. Itu dia rangkaian acara dari modul Nusantara PMM 3. Kami harap apa yang kami bawakan dapat bermanfaat untuk pemirsa YouTube Komsos KR semua, dan saya Nathanael melaporkan. PMM 3 bermakna selamanya. Sekian reportase pada hari ini. Ikuti terus informasi terkini dari reportase Komsos KR. Saya Kimiko dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.